Nah, jadi project pertama aku waktu itu pas SMA bikin website sekolah gitu. Waktu itu bikin website SMA aku gitu ya. Sebenarnya yang miris itu adalah yang tadi berkomentar-komentar seperti itu bukan anak perempuannya sendiri gitu. Itu yang berkomentar adalah support systemnya mereka, yang berkomentar gurunya, orang tuanya, kepala sekolah gitu ya. Bukan anaknya sendiri tuh diem aja sebenarnya gitu. Pertama kali aku berkenalan dengan STEM gitu, aku bisa dibilang aku cukup privilege karena aku punya orang tua, aku punya ibu itu yang punya profesi di bidang STEM. Jadi dari kecil itu konsep perempuan di bidang STEM itu bukan sesuatu yang asing buat aku gitu. Jadi waktu itu aku inget ya pas zaman waktu aku kecil, di saat teman-teman aku yang lain itu pada suka main boneka gitu ya, aku tuh lebih suka untuk ngoprek. Waktu itu ada mainan apa ya, kayak semacam electronic kit gitu. Itu bisa bikin alarm pendeteksi hujan gitu ya, terus ada bikin pengusir nyamuk gitu ya, yang lucu-lucu gitu lah gitu. Menurut aku itu menarik banget. Dan kemudian itu berlanjut di waktu SMA, itu aku berkenalan dengan coding pertama kali. Nah, jadi project pertama aku waktu itu pas SMA bikin website sekolah gitu. Waktu itu bikin website SMA aku gitu ya. Mulailah lanjut, akhirnya aku ngelanjutin kuliah computer science gitu. Nah, dari situ mulai ya udah akhirnya aku berkembang dan akhirnya jadi programmer lah untuk berapa tahun gitu ya di Australia waktu itu gitu. Ya mungkin begitu kali ya kalau untuk dari awalnya sampai berprofesi di bidang STEM tuh awalnya seperti itu. Pas aku ngajar itu aku ngeliat bahwa anak-anak itu biarpun di tempat yang tingkat kemiskinannya tinggi seperti itu, mereka itu banyak warnet di sekitar situ. Jadi mereka tuh suka main di warnet. Nah, jadi dengan mereka main di warnet, mereka itu punya akses ke komputer, sama mereka punya akses ke internet gitu. Dan itu mereka juga nggak mahal gitu untuk bisa mengakses fasilitas seperti itu. Nah, di situ aku ngeliat ada opportunity-nya nih, kenapa nggak kita coba manfaatkan, dan aku coba untuk ngajarin mereka coding di situ. Nah, jadi dari situlah mulai berawal Marcoding itu lahir gitu ya. Awal-awal aku yang ngajar, terus kemudian teman-teman aku yang programmer startup ikutan jadi mentor, volunteering, jadi relawan. Nah, itu lama-lama berlangsung rutin gitu kan, rutin. Akhirnya kita mulai dari warnet ke warnet, kemudian naik jadi dari sekolah ke sekolah gitu, dan akhirnya kita resmi jadi yayasan gitu. Ya akhirnya sampai sekarang ini ya itu Marcoding jadi Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa. Atau lebih disebut sekarang Marcoding ya nama ininya ya. Marcoding itu singkatan dari Mari Kita Coding. Kalau untuk perempuan inovasi, jadi kan kita udah mulai Marcoding itu 2017 ya. Jadi udah sekitar 7 tahun. Nah, terus kemudian selama jalanin Marcoding ini, aku juga menemukan suatu temuan-temuan yang berulang terus kejadiannya gitu, yaitu kita sulit sekali untuk merekrut peserta perempuan. Nah, waktu aku ngomong ke kepala sekolahnya, ke gurunya, atau bahkan ke orang tuanya, banyak komentar-komentar yang bikin kita kaget gitu ya. Jadi ada yang ngomong, misalnya waktu aku ke kepala sekolahnya bilang, "Mbak, ini kan coding ya, coding ini kan biasanya pakai logika gitu. Nah, kalau biasanya kan anak perempuan itu kan lebih emosional gitu. Kalau logikanya kurang, kenapa nggak dikasih buat pelatihannya buat anak laki-laki gitu, lebih diutamakan buat mereka." Itu komentar seperti itu bikin panas gitu ya. Nah, terus ada lagi komentar lagi bilang, "Coding ini kan nanti kan ini terlalu kompleks ya, ini terlalu sulit gitu. Terus apakah yang anak-anak perempuan bisa gitu?" Itu juga banyak yang ngomong seperti itu. Salah satu yang kita ajarkan di Perempuan Inovasi ini juga tentang kesetaraan gender, supaya buat anak-anak perempuan yang melihat itu juga bisa terinspirasi gitu. Jadi mereka juga punya kepercayaan diri untuk bisa mau mengambil langkah untuk belajar teknologi. Sebenarnya yang miris itu adalah yang tadi berkomentar-komentar seperti itu bukan anak perempuannya sendiri gitu. Itu yang berkomentar adalah support systemnya mereka, yang berkomentar gurunya,
orang tuanya, kepala sekolah gitu ya, bukan anaknya sendiri tuh diem aja sebenarnya gitu. Jadi belum apa-apa tuh mereka udah dimatikan gitu mimpi-mimpinya mereka gitu. Awalnya kita di tahun 2020 itu kita mulailah program Perempuan Inovasi, tapi lebih seperti lebih webinar-webinar gitu ya. Tapi kemudian kita di tahun 2021 itu kita dapat grant dari Kledepo, Power of Radiance gitu. Nah dari situ kita jadi punya amunisi untuk kita bisa melakukan program Perempuan Inovasi ini dengan lebih serius gitu. Dan akhirnya dari situ kita jalan, kita bisa bikin program beasiswa untuk perempuan Indonesia, untuk bisa beasiswa yang langsung siap kerja gitu ya. Nggak cuma sekedar upskilling aja gitu. Nah itu udah kita jalankan, dan kemudian dalam perjalanan, seiring dengan perjalanan kita itu kita bertemu dengan ada beberapa pihak yang memang memiliki visi dan misi yang sama gitu. Jadi kita ketemu dengan Mbak Dian Sastro, dengan Yayasan Dian Sastrowardoyo, dan kemudian dengan Magnific Indonesia juga gitu ya. Communications Agency. Nah makanya kita bersinergi bertiga ini, ada Markoding, Yayasan Dian Sastrowardoyo, dan Magnific Indonesia. Dari tahun 2021 akhirnya kita resmi meluncurkan Perempuan Inovasi ini sebagai inisiatif dari kita bertiga. Pas waktu kita di Perempuan Inovasi, kalau masalah perempuan lebih emosional atau enggak, itu nggak ada hubungannya ya menurut aku. Itu hanya mitos gitu, dan memang secara saintifik juga sudah dibuktikan itu nggak benar gitu ya. Nah jadi kalau yang kita hadapin tantangannya itu pertama tuh mindset gitu, untuk baik untuk dari segi perempuannya maupun ekosistem di sekitarnya gitu. Ya itu mindsetnya stereotipnya udah sangat mendarah daging banget gitu, yang bilang kalau perempuan tuh nggak bisa tadi yang perempuan emosional, perempuan logikanya kurang gitu ya, perempuan nggak bisa menyelesaikan sesuatu yang kompleks gitu ya. Itu tuh udah mendarah daging, dan akhirnya itu berpengaruh yang paling utama menurut aku adalah kepercayaan diri. Aku berusaha tanamkan gitu ya untuk teman-teman perempuan khususnya, itu adalah supaya kita mengerti cara membedakan stigma, mana yang stigma dan mana yang fakta gitu. Dengan kita tahu mana yang stigma, mana yang fakta, itu kita jadi punya pengetahuan kalau kita tuh ya nggak perlu ngikutin apa kata orang gitu. Kita sih kalau Perempuan Inovasi, itu yang tahun lalu, itu kita reach-nya 16.000 yang daftar dari seluruh Indonesia. Jadi ada dari 38 provinsi semuanya, dan itu ada 16.000 itu perempuan semua loh. Gitu. Ini aku baru ngitung yang Perempuan Inovasi ya. Kalau untuk yang Markoding secara keseluruhan, itu kira-kira ada 30.000 mungkin ya. Kalau yang Perempuan Inovasi, ini kita lebih perempuan semua, dan cakupan umurnya itu lebih besar gitu. Kita sampai ibu rumah tangga pun bisa ikut. Perempuan Inovasi itu terbuka buat semua perempuan Indonesia yang umurnya 12 tahun ke atas gitu. Jadi nggak ada batasan umur akhirnya, tapi yang kita haruskan sebagai syarat itu adalah mereka harus mau berkomitmen untuk belajar, dan mereka harus mau berkomitmen kalau mereka terpilih untuk masuk babak final ya, itu mereka harus komitmen untuk mau kerja setelah program selesai. Kalau buat teman-teman Perempuan Inovasi dan Markoding, pesan aku buat yang sudah didapatkan itu bukan buat diri kalian aja, tapi itu untuk bisa buat dampak buat sekitar kita gitu. Nggak cuma buat diri kita, tapi buat yang kecil-kecil aja gitu, buat keluarga, bisa bikin dampak buat masyarakat, buat sekolah gitu ya. Jadi semua inovasi, semua keterampilan yang kita punyai itu jangan disimpan untuk diri sendiri, tapi harus disebar, dan nanti akhirnya juga bisa makin menyebar ke seluruh Indonesia begitu.